Pak David boleh ditayangkan dia punya materi ya. Saya mulai lagi dengan Roma pasal 12, memang menjadi landasan pembahasan kita untuk ibadah sejati. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita melanjutkan pembahasan minggu lalu sampai kepada pembahasan ibadah sejati menurut Roma pasal 12. Nah, ibadah adalah persembahan seluruh hidup kepada Allah, sang pemilik hidup kita. Kekristenan memiliki konsep ibadah yang berbeda dengan agama yang lain. Bedanya seperti apa? Bedanya jelas sekali kalau agama lain atau non-Kristen menekankan ibadah-ibadah yang hanya berhubungan dengan simbol-simbol atau pemberian yang dalam bentuk materi. Tetapi sebenarnya kekristenan mengajarkan kita bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah yang keluar dari hidup saya dan saudara. Persembahan yang menjadi simbol dalam ibadah adalah diri sendiri, hidup kita, bukan saja yang berhubungan dengan kepemilikan kita. Nah, itu jelas sekali perbedaannya. Ibadah yang disampaikan dalam Roma pasal 12 adalah ibadah yang berhubungan dengan dua. Ibadah yang berhubungan dengan vertikal dan horizontal. Hidup kita harus menjadi ibadah kepada Allah, baik ibadah secara vertikal maupun horizontal. Itu jelas sekali. Mari kita bahas. Adalah kasih karunia jika kita dapat beribadah kepada Allah, pemilik alam semesta. Banyak kali orang berpikir bahwa beribadah kepada Allah itu cuma sebagai aktivitas agama, rutinitas, atau bagian dari liturgi. Tetapi orang percaya, orang Kristen yang memahami ibadah yang benar bahwa adalah kasih karunia jika kita diberikan kesempatan dari Allah untuk mempersembahkan hidup kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Namun ini bukan perkara yang mudah, tapi perkara yang sangat sulit. Kenapa? Bukan hanya membutuhkan pengertian, tetapi membutuhkan komitmen dan keputusan. Dan rela untuk membayar harga. Karena ibadah berhubungan dengan persembahan. Ibadah berhubungan dengan korban. Ibadah dalam Roma pasal 12 adalah berhubungan dengan korban persembahan dari hidup saya dan saudara. Jadi hidup kita adalah korban persembahan, baru disebut ibadah yang sejati. Nah, mari kita lanjut. Ibadah yang alkitabiah adalah ibadah yang berfokus kepada Allah. Jelas dan nyata. Ibadah yang alkitabiah adalah ibadah yang berpusat kepada Allah. Ini berhubungan dengan prioritas hidup. Dan ibadah yang alkitabiah adalah ibadah yang mengagungkan Allah dalam hidup saya dan saudara. Ini berhubungan dengan bagaimana kita memiliki sikap hormat kepada Allah 1 kali 24 jam dalam segala apa yang kita katakan, dalam segala hal, dalam segala kondisi, dan apa yang kita kerjakan. Jadi ibadah berhubungan dengan hanya berfokus kepada Allah, yang kedua hanya berpusat kepada Allah, dan yang ketiga hanya mengagungkan Allah. Selain itu bukan ibadah sejati. Dan itu berlangsung 1 kali 24 jam. Ibadah dan teologi berjalan bersama-sama. Ibadah kita adalah buah dari teologi kita. Amin. Sekali lagi. Ibadah dan teologi berjalan bersama-sama. Karena ibadah kita adalah buah dari teologi kita. Jadi kalau teologi kita benar, pasti akan terpancar dari kehidupan kita. Karena kehidupan kita adalah ibadah yang menjadi buah dari teologi kita. Jadi kalau misalnya kita bilang teologi kita benar, harus dapat dibuktikan dalam hidup kita sebagai ibadah kita kepada Allah. Karena teologi yang benar harus menjadikan diri kita, hidup kita sebagai bakti kepada Allah. Amin. Tidak bisa kita hanya menjadikan teologi kita dalam bingkai pengajaran, dalam bingkai suara-suara
yang hanya berhubungan dengan suara-suara pengajaran, tetapi tidak menjadikan hidup kita sebagai ibadah. Jadi teologi yang benar akan menghasilkan ibadah yang benar melalui kehidupan kita. Ya, jadi teologi dan ibadah tidak bisa dipisah. Karena ibadah itu hidup kita. Amin. Ibadah yang tidak didasarkan pada pengenalan akan Allah yang benar, bukanlah ibadah yang benar. Bukan. Sekali lagi, ibadah yang tidak didasarkan pada pengenalan akan Allah yang benar, bukanlah ibadah yang benar. Artinya, ibadah kita yang benar harus bersumber dari pengenalan akan Allah yang benar. Ibadah kita yang benar harus lahir dari pengenalan Allah yang benar. Tidak mungkin ibadah kita benar kalau kita tidak memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Tidak mungkin. Dan pengenalan akan Allah yang benar akan nampak dalam kehidupan saya dan saudara. Aktivitas kita adalah ibadah. Dan kalau aktivitas kita lahir dari pengenalan akan yang benar, maka seluruh aktivitas kita pasti berfokus kepada pemuliaan nama Allah. Amin. Teologi yang tidak memimpin kepada ibadah akan Allah dalam Kristus adalah teologi yang tidak membawa umat Allah untuk beribadah kepada Allah. Sekali lagi, teologi yang tidak memimpin kepada ibadah akan Allah di dalam Kristus adalah teologi yang tidak membawa umat beribadah kepada Allah. Para dosen dan para mahasiswa harus memastikan teologi yang kita ajarkan membawa mahasiswa untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya beribadah dalam pemikiran, pengertian, kognisi, logika. Tapi ibadah yang lahir dari kehidupan setiap dosen dan setiap mahasiswa. Jadi kita tidak boleh mengajarkan teologi yang tidak membawa mahasiswa kepada ibadah kepada Allah. Tidak bisa. Teologi kita harus membawa mahasiswa untuk beribadah kepada Allah. Apa ibadah kepada Allah? Hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Amin. Matanya harus dipersembahkan kepada Allah. Jadi setiap apa yang kita lihat, Tuhan harus menikmati apa yang kita lihat. Amin. Penglihatan kita Tuhan nikmati. Apa yang kita dengar Tuhan harus nikmati. Perasaan kita Tuhan harus nikmati. Apa yang kita pikirkan Tuhan harus menikmati. Karena itu korban persembahan kepada Allah. Dan Anda bayangkan ketika Anda melihat sesuatu yang bukan hal yang berhubungan dengan kehendak Allah. Atau bukan sesuatu yang kudus. Maka Tuhan tidak bisa menikmati. Berarti hidupmu bukan ibadah kepada Allah. Jadi jangan anggap remeh. Ibadah yang sejati itu berhubungan dengan ketika kita melihat sesuatu Tuhan harus nikmati. Amin. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita lihat tiap hari Tuhan nikmati? Apakah yang kita dengar tiap hari Tuhan menikmati? Apa yang kita bicarakan tiap hari Tuhan nikmati? Apakah yang kita pikirkan tiap hari Tuhan nikmati? Apakah yang kita rasakan tiap hari Tuhan nikmati? Apakah gairah-gairah yang muncul dari hati kita itu Tuhan nikmati? Apakah perencanaan-perencanaan yang lahir dari pikiran kita Tuhan nikmati? Apakah keputusan-keputusan kita Tuhan nikmati? Dan apakah perbuatan-perbuatan kita Tuhan nikmati? Mari kita evaluasi. Apakah semua pilihan dan keputusan kita Tuhan nikmati? Artinya Tuhan dipuaskan atau tidak? Jangan sampai hanya kita yang dipuaskan dari setiap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan. Jangan sampai Tuhan tidak pernah menikmati semuanya itu. Lanjut. Teologi yang benar memiliki implikasi terhadap ibadah yang berhubungan dengan avoda atau latria. Dan ibadah yang benar adalah buah dari teologi yang benar. Amin. Maka semua dosen dan mahasiswa Stakupang, pastikan teologi kita akan menghasilkan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Apa itu kehidupan yang benar? Pasti 1x24 jam adalah ibadah sejati. Tuhan menikmati seluruh hidup saya dan saudara. Seluruh apa yang kita kerjakan. Lanjut. Ibadah dalam konsep perjanjian lama maupun perjanjian baru memiliki arti cuma satu, pelayanan aja. Amin. Siapa yang kita layani?
dalam ibadah? Siapa yang kita layani dalam pekerjaan? Siapa yang kita layani di dalam perkuliahan? Siapa yang kita layani dalam rumah tangga? Siapa yang kita layani dalam aktivitas hidup kita? Kalau hidup kita menjadi ibadah kepada Allah, berarti satu, apapun yang kita kerjakan harus satu, harus Tuhan yang kita layani. Amin. Harus Tuhan yang kita layani, tidak boleh yang lain. Karena ibadah yang sejati adalah pengabdian seluruh hidup kepada Allah. Ibadah yang sejati adalah penghormatan seluruh hidup kepada Allah. Ibadah yang sejati adalah persembahan seluruh hidup kepada Allah. Amin. Harus bertanya. Pada waktu kita mengajar, siapa yang kita layani? Diri kita sendiri? Pada waktu kita berkhotbah, siapa yang kita layani? Diri kita sendiri atau Tuhan? Hati-hati. Karena gairah-gairah yang berkembang dalam hati kita, itu nggak ada yang bisa lihat. Tidak ada yang bisa deteksi, cuma saya dan cuma saudara, cuma diri kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Amin. Jangan izinkan ada gairah-gairah, ada sesuatu keinginan yang bukan keinginan Tuhan. Jadi pastikan ketika kita mengajar, ketika kita belajar, ketika kita memutuskan sekolah teologi, siapa yang kita layani? Diri sendiri atau Tuhan? Harus cek. Lanjut. Kata ibadah, bekerja dan melayani, 3 kata yang sama. Memiliki akar kata yang sama. Avoda dalam perjanjian lama dan latria dalam perjanjian baru. Jadi kalau Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa mau bicara tentang ibadah, bekerja dan melayani, itu nggak ada yang beda, sama. Maka sangat keliru ketika orang membeda-bedakan kehidupan ibadah dan kehidupan pekerjaan. Halo? Salah. Kehidupan ibadah di gereja dan bekerja dan kuliah itu sama nilainya. Amin. Semuanya apa? Ibadah. Semuanya melayani. Yang penting bukanlah aktivitasnya. Yang penting bukan kegiatannya. Yang penting satu. Siapa yang kita layani? Halo? Siapa yang kita sembah? Dalam pekerjaan, dalam ibadah, dan dalam pelayanan. Siapa yang kita puaskan? Siapa yang kita senangkan? Harus jujur. Jangan-jangan bukan Tuhan yang kita sembah. Jangan-jangan bukan Tuhan yang kita layani. Jangan-jangan bukan Tuhan yang kita puaskan. Ibadah yang sejati cuma satu, berfokus kepada Allah. Berarti semua tentang Allah dan harus Tuhan, harus Allah yang dipuaskan. Amin. Harus Allah yang dilayani. Lanjut. Ada 3 kata Yunani dalam perjanjian baru untuk kata ibadah. Yang pertama liturgia, Kisah Rasul 13 ayat 2. Ini merujuk kepada ibadah kepada Allah. Yang biasanya berhubungan dengan upacara-upacara. Atau ibadah di gereja, atau di sinagoga, atau di bait suci. Atau ibadah yang berhubungan dengan ibadah-ibadah perkumpulan. Jelas ya? Yang kedua adalah latria yang kita sedang bahas sekarang. Roma pasal 12 ayat 1. Mempersembahkan seluruh tubuh. Mempersembahkan seluruh hidup. Hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah tereskea. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah adalah pelayanan kepada orang yang dalam kesusahan. Itu juga ibadah. Amin. Memberi itu ibadah. Melayani orang sakit itu ibadah. Mendoakan orang sakit itu ibadah. Membantu orang susah itu ibadah. Ibadah tidak dibatasi dengan liturgi di gereja 2 jam. Ini sudah picik. Banyak kali orang hanya terjebak pada ibadah 2 jam di gereja. Dibatasi 4 dinding gereja. Sehingga orang selalu berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan dalam waktu 22 jam sehari. Hanya 2 jam dia mau berkenan. Hanya 2 jam dia pikir itu ibadah yang benar. Aduh, sayang sekali. Ibadah itu keseluruhan hidup. Lanjut. Jadi ibadah atau avoda atau latria yang sesungguhnya adalah sesuatu pelayanan yang dipersembahkan kepada Allah. Tidak hanya dalam arti ibadah di bait suci atau di gereja ketika kita berdoa dan berkumpul bersama. Tapi juga dalam arti pelayanan kepada sesama. Amin. Melayani orang susah juga. Melayani orang yang membutuhkan bantuan.
Seperti khotbah saya hari Jumat di GNI Nusantara kemarin. Tanda Anda adalah manusia atau ukuran kita ini sebagai manusia, ukurannya satu. Memiliki belas kasihan. Amin. Memiliki compassion. Jadi kalau manusia tapi tidak memiliki belas kasihan, itu bukan manusia. Dan lebih tinggi lagi ternyata Alkitab mengajarkan kepada kita, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh hidup. Bukan cuma uang dikasih kepada orang miskin, amin. Tapi seluruh hidup ini adalah persembahan ibadah kepada Tuhan. Wah, kekristenan punya pengajaran menembus batas humanis, amin. Kekristenan punya pengajaran menembus batas-batas etika, norma, bahkan batasan-batasan ajaran agama dan doktrin-doktrin agama di dunia. Kita bangga, ternyata ajaran Kristus menembus batas humanis, menembus batas etika. Tapi ketika kita bilang kita orang Kristen, etika aja gak lulus, norma-norma aja gak lulus, tidak mungkin kita bisa persembahkan seluruh hidup yang lebih tinggi daripada etika. Amin. Halo? Tidak mungkin. Itu sebabnya ketika Anda kuliah, kita mengajarkan etika. Komunikasi seperti apa, beretika, berpakaian seperti apa, berbicara seperti itu norma umum, etika umum harus lulus. Ketika kamu tidak masuk kuliah, kalau kamu sakit, harus berikan informasi. Itu etika umum. Tidak membutuhkan sesuatu yang usaha yang lebih berat, cuman WA saja atau telepon. Tapi kalau etika umum aja komunikasi tidak lulus, sulit mau dibawa ke level pengajaran Kristus, persembahkan seluruh hidup. Nggak mungkin. Kalau tugas-tugas kecil saja yang bisa dikerjakan oleh orang tidak mengenal Allah, itu bisa. Tapi kita aja nggak bisa. Itu dipertanyakan. Belum tentu Anda bisa mempersembahkan seluruh hidup. Kenapa? Ini berat. Artinya yang ringan saja nggak bisa dikerjakan, bagaimana yang berat? Halo? Norma umum, etika umum itu ringan. Tapi kalau itu nggak lulus, nggak bisa. Contoh tanggung jawab sebagai mahasiswa. Orang yang tidak mengenal Allah yang lagi kuliah, bertanggung jawab. Bisa bertanggung jawab loh. Nah, kalau kita gimana? Halo? Nah ini harus lulus. Etika umum harus lulus. Jangan sampai masalah etika umum aja tanggung jawab nggak lulus. Nggak mungkin kita bisa persembahkan seluruh hidup. Logikanya seperti itu. Lanjut. Kembali ke pembahasan Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Kita kembali ya. Mari kita lihat. Ya. Konteks dan pengkajian Roma 12. Ini konteks dan pengkajian, langsung aja pada klik lagi. Ketika kemurahan Allah diketahui dan diterima secara pribadi, akan memberikan sebuah motivasi yang kuat dalam mendorong orang percaya secara sukarela melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jadi, kemurahan Allah yang kita terima, yang diterima dengan pengertian yang benar, yang diterima dalam kesadaran akan Allah yang benar, yang diterima dengan kebenaran yang bersumber dari Alkitab. Kemurahan Allah yang kita terima melalui Yesus Kristus yang dipakukan di Golgota 2000 tahun yang lalu. Oleh korban Kristus di Golgota, maka kita memperoleh penebusan dosa. Oleh karena kematiannya, dosa kita ditebus. Dan oleh karena kematiannya dan kebangkitannya, kita memperoleh anugerah keselamatan. Itu yang dimaksud dengan kemurahan Allah. Kesadaran oleh karena kemurahan Allah ini menjadi motivasi, menjadi semangat baru bagi kita. Untuk apa? Untuk mengerjakan, mempersembahkan apa yang Tuhan minta. Apa? Hidup kita, bukan uang saja. Amin. Hidup kita Tuhan minta. Tuhan punya semua kok. Nah, yang berikutnya. Arti kata ibadah yang berasal dari kata Yunani latrewo adalah pelayanan yang cerdas. Yaitu orang percaya yang menyerahkan tubuhnya bagi Tuhan. Persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup. Ibadah di sini menggambarkan ibadah atau pelayanan kepada Tuhan. Ini yang namanya ibadah yang hidup. Ya. Penggunaan kata sejati, Paulus memakai kata logikan, adjektif akusatif feminin, singular dari kata logiko, merupakan kata sifat, artinya layak
atau yang masuk akal, atau pantas, atau patut. Jelas ya? Jadi kata logikan itu artinya layak, masuk akal, atau pantas. Jangan sampai ibadah kita tak pantas, tidak patut diterima oleh Allah. Harus cek dulu. Cranfield mencatat bahwa istilah ini biasanya digunakan oleh para filsuf sejak zaman Aristoteles mengenai pola hidup yang benar, yang sesuai dengan filsafat mereka. Lanjut. Kata logos menekankan masuk akal. Dalam bagian ini Cranfield berpendapat bahwa dalam Roma 12 ayat 1-2 lebih ditekankan artinya masuk akal. Bukan hanya batin saja yang tak kelihatan, tapi menekankan kepada tubuh jasmani yang berhubungan dengan aktivitas. Kegiatan 1 kali 24 jam harus menjadi ibadah yang dapat dinikmati oleh Allah. Lanjut. Terjemahan bebasnya seperti ini Bapak Ibu. Oleh karena itu, ini terjemahan bebasnya setelah kita menggali ya. Oleh karena itu, saya sedang mendesak kamu, kata Paulus. Ini saya menggambarkan saya ini Paulus lagi ngomong sama orang Roma. Oleh karena itu, kamu yang di Roma dengar. Saya sekarang sedang mendesak kamu sekalian semua, saudara-saudara, dengan sungguh-sungguh. Sebab oleh dasar kemurahan Allah, maka persembahkanlah hidup kamu sekalian sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang pantas, yang patut. Itulah ibadah kamu sekalian yang pantas dan masuk akal. Yang benar, yang sejati. Itu maksudnya. Itu bahasa terjemahnya. Ayat 2. Dan biarlah kamu sendiri jangan sesuai dengan dunia ini. Nggak sama, beda. Tetapi biarlah kamu berubah terus menerus. Jadi perubahan itu terus menerus. Jadi begini. Cara mereka beribadah di ayat 1 itu akan membuat mereka berbeda dengan orang yang lain. Itu yang dimaksud ayat 2 tadi. Jadi cara mereka beribadah ketika mereka berubah, ketika mereka mengubah cara mereka ibadah, bukan lagi persembahan-persembahan korban-korban yang berbentuk binatang dan segala macam, darah binatang sebagai lambang, bukan. Ibadah itu adalah hidupmu. Maka dengan kamu persembahkan seluruh hidup sebagai ibadah dan korban persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, kamu itu akan berbeda dengan orang dunia. Amin. Berarti kalau hidup kita sebagai orang Kristen tidak persembahkan seluruh hidup semuanya kepada Allah, kita tidak beda dengan agama lain. Itu maksudnya. Amin. Amin. Halo. Sekali lagi. Jadi kalau kita, ibadah kita cuma liturgi, kita nggak beda dengan agama lain. Itu Paulus ngomong. Supaya beda, kamu harus mempersembahkan seluruh hidup kudus berkenan kepada Allah. Itu maksudnya. Baru ayat 2 bilang, baru kamu apa? Berbeda, disuruh berubah. Tidak mungkin ada perubahan, ada perbedaan kalau tidak persembahkan seluruh hidup kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Nah, kenapa? Karena banyak jemaat Roma sudah menjadi Kristen, tapi cara ibadah mereka, hidup mereka masih sama dengan orang Yahudi. Orang dunia. Halo, jelas? Itu maksudnya Paulus ngomong. Lanjut. Maksud nasihat Paulus yang pertama, ibadah sejati adalah ibadah totalitas. Katakan sama-sama. Apa? Totalitas. Tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh cuma kasih tangan kanan sama Tuhan. Tidak boleh cuma kasih mulutmu sama Tuhan. Tidak boleh cuma kasih suaramu. Kan saya worship leader Pak. Kan saya pendeta pengkhotbah Pak. Cukup Pak. Yang lain gak usah lah Pak. Oh gak bisa. Seluruh hidup itu milik Allah. Amin. Seluruh hidup itu adalah kepunyaan Allah. Saudara, dengar baik-baik. Ketika Kristus menebus kita, maka telah terjadi peralihan hak kepemilikan. Sekali lagi dengar baik-baik ini. Ketika Kristus menebus hidup kita, telah terjadi namanya peralihan hak kepemilikan. Amin. Hak kepemilikan sekarang itu sudah berada pada Kristus. Itulah sebabnya Paulus bilang, namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup. Amin. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kehidupi sekarang dalam dagingku
adalah hidup oleh Kristus Yesus yang telah mengasihi aku. Amin. Pertanyaannya adalah, hidup siapa yang kita hidupi hari ini? Halo? Halo? Bicara tentang ibadah, bicara tentang apa? Hidup siapa yang kita gunakan hari ini? Bagaimana kita menjalani hidup ini? Bagaimana kita memperlakukan hidup kita? Jangan sampai perlakuan hidup kita kepada hidup kita itu suka-suka kita. Seharusnya seperti Paulus, namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kehidupi sekarang dalam dagingku adalah hidup oleh iman dalam Kristus Yesus yang telah mengasihi aku. Amin. Harusnya yang nampak dalam hidup kita adalah Kristus. Itu baru ibadah yang sejati. Sehingga kita merintis gereja adalah untuk Kristus. Amin. Kita kuliah adalah untuk Kristus. Kita juga menikah untuk Kristus. Amin. Kita bekerja untuk Kristus. Kita bikin tugas walaupun banyak, tapi untuk Kristus. Amin. Pak, tugas tiap hari ini, dosen ini gimana nih Pak? Aduh Pak, semua dosen kasih tugas Pak. Setiap dosen masuk kelas Pak, selalu berakhir dengan oke, tugas hari ini adalah sakit beta pun telinga Pak. Baru dengar tugas, seloyo, selemas ini lutut Pak. Halo, yang namanya kuliah pasti ada tugas. Tapi dosen-dosen yang nonton yang ibadah ini dengar. Jangan karena tidak ada pelajaran, tidak ada yang mau bisa ngajar, cuma kasih tugas terus. Halo? Jangan karena nggak ada persiapan, cuma kasih tugas terus sama mahasiswa. Tuhan tahu hati kita kok. Halo? Ingat, mengajar itu ibadah, amin. Persiapan mengajar juga itu ibadah, amin. Jangan sampai kita asal-asal. Nggak usahlah. Kita pikir mahasiswa itu anak sekolah minggu. Mengajar seperti apa? Buka ikan kaleng. Tahu ikan kaleng Bapak Ibu? Tidak ada yang baru. Semua itu ambil yang sudah. Materi-materi lama sudah. Hajar sudah terus. Harus persiapkan diri dengan baik. Dan mahasiswa tidak boleh mengeluh. Amin. Tidak boleh mengeluh mahasiswa. Ya, tidak boleh mengeluh. Kenapa? Ibadah sejati adalah apa? Ibadah totalitas. Ibadah sejati adalah ibadah totalitas, artinya menyeluruh di dalam seluruh aspek hidup kita. Tidak ada yang kita sisakan bagi kita. Tidak boleh ada satu bagian dalam hidup kita yang kita sisakan buat kita. Semua harus milik Tuhan, amin. Semua dipersembahkan buat Tuhan, termasuk hobi kita. Halo? Jangan sampai tengah-tengah malam masih nonton segala macam yang gak jelas. Drama Korea terus. Yang laki-laki nonton yang bola terus. Nonton tinju terus. Main game terus. Mahasiswa dengar ya, mahasiswa Setakupang. Jangan kamu mengikat dirimu dengan kebiasaan buruk. Jangan. Kamu akan menyesal pada waktunya. Ya. Kita harus mempersembahkan, berikutnya. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan atau korban yang hidup. Harus. Kata mempersembahkan dalam bahasa Yunani bisa diterjemahkan menyembahkan. Menyembahkan. Itu maksudnya, ya. Kata yang dipergunakan di sini menggunakan bentuk aktif, berarti ibadah sejati adalah ibadah yang terjadi. Perhatikan ini. Ibadah sejati adalah ibadah yang terjadi ketika kita secara aktif. Jadi secara aktif, tidak boleh pause. Tahu pause? Tidak boleh begini, 1 jam Tuhan, saya nak ibadah sama Tuhan ya. Saya mau pakai saya punya mata ini dan nonton drama Korea. Tuhan jangan lihat ya Tuhan ya. Halo? Tuhan tutup mata Tuhan, Tuhan tutup mata Tuhan. Jangan lihat Tuhan. Ini najis Tuhan. Ini apa ini? Tuhan, untuk 2 jam ini Tuhan, saya menikmati me time. Tahu me time? Me time. Ini waktu buat saya. Tuhan enggak usah Tuhan. Saya menikmati dulu. Kok pelayanan terus, kok ibadah terus? Enggak bisa. Hidup kita adalah milik sepenuhnya Tuhan. 1x24 jam. Mata kita, apa yang kita lihat Tuhan harus nikmati. Amin. Halo? Jangan kasih kesempatan kepada iblis, kepada setan untuk menguasai pikiran dan keinginan kita. Jangan merasa tersiksa ketika
Kita merasa Tuhan mengawasi kita. Justru kita bersyukur kalau Tuhan hadir terus bersama-sama kita. Amin. Bersyukur. Pak Jokowi datang ke Labuan Bajo aja semua masyarakat NTT sudah senang. Yes, Pak Presiden datang lagi. Kok Tuhan hadir setiap hari kita tidak merasa? Halo? Tuhan hadir tiap hari kita tidak merasa bangga, senang? Pak Presiden kunjungan aja ke Labuan Bajo senang banget, kita cuma lihat di YouTube. Wih, Pak Presiden ke Labuan Bajo bersama Ibu Negara ya. Wih, luar biasa. Wah, sudah senang. Saya aja lihat Pak Presiden dengan Ibu Iriani, Ibu Negara, foto di Nemrala. Saya bangga banget. Wih, luar biasa. Kenapa? Saya punya itu orang Rote. Wih, Pak Presiden dan Ibu Negara sudah pernah ke Rote loh. Ke pantai. Cuci muka di pantai Nemrala. Waduh, luar biasa. Senang. Bapak Ibu, Tuhan hadir setiap saat. Amin. Pemilik alam semesta. Kok nggak sadar-sadar kita? Kenapa? Pikiran kita itu nggak pada Tuhan. Tapi kalau pikiran kita sama Tuhan, akan terkoneksi Tuhan. Terus sama Tuhan. Wah, makanya kita bisa memuji menyembah Tuhan. Wah, menikmati luar biasa. Seperti lagu tadi. Kami memuji-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud ya Bapa. Haleluya, besar kuasa-Mu. Kuasa-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan. Indah Bapak Ibu, amin. Indah. Tapi kalau kita tidak memikirkan Tuhan tiap hari, kita malas berdoa pasti. Malas nyanyi, malas menyembah. Kenapa? Hidup kita tidak pernah kita persembahkan kepada Tuhan tiap hari. Dipersembahkan mata ini kepada dunia, kepada hal-hal yang jahat, najis, gak kudus. Dan kita senang melihat hal-hal yang gak kudus. Yang muncul gairah ada gairah dosa semuanya. Keinginan dosa, keinginan untuk memuaskan nafsu kita, bukan untuk menyembah Allah. Harus sadar, hidup saya dan saudara adalah milik kepunyaan Allah. 1x24 jam, mata kita, apa yang kita lihat harus Tuhan nikmati, amin. Telinga kita harus Tuhan nikmati. Cara kita, apa yang masuk yang dari telinga kita, yang kita dengar, harus Tuhan nikmati. Apa yang kita pikirkan, Tuhan harus nikmati. Apa yang kita rasakan, Tuhan harus nikmati. Amin. Apa sih yang Tuhan rasakan? Apa perasaan Allah itu? Cuman satu, tidak boleh ada orang yang binasa, amin. Semua orang harus selamat, untuk itulah dia datang, Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Perasaan-perasaan Kristus ini harus ada pada kita. Sehingga apa yang kita kerjakan tidak boleh yang lain, cuman satu, menyelamatkan jiwa bagi Tuhan. Tidak boleh yang lain. Jangan nih, pekerjaan kita cuma membangun kerajaan diri sendiri. Mimpi sekolah di Stakupang supaya saya jadi pendeta besar 10 tahun kemudian. Pendeta dengan jemaat terbesar di seluruh NTT. Wih, nggak usah mimpi. Itu duniawi semua itu. Persiapkan diri dulu, jadikan hidup ini adalah persembahan bagi Tuhan. Amin. Kita lanjut. Jadi hidup ini adalah persembahan bagi Allah. Pertanyaannya adalah, dipersembahkan kepada siapa hidup kita selama ini? Halo? Mata kita ini dipersembahkan kepada siapa? Halo? Mata kita milik siapa? Telinga kita milik siapa? Pikiran kita milik siapa? Perasaan kita milik siapa? Harus jujur. Kalau selama ini kita tidak pernah serahkan kepada Tuhan, berarti kita belum menjadikan hidup kita sebagai ibadah kepada Allah. Tuhan tidak mungkin nikmati kalau yang Anda nonton drama Korea terus. Cuma cek tiap hari ada promo Shopee, tas baru terus.
Padahal doi sonde ada. Tapi cek terus, doi sonde ada, cek harga promo terus barang. Orang gila. Dia mau cek terus. Cek barang-barang promo terus. Tapi doi sonde ada, bagaimana? Waduh, lanjut. Berserah adalah kita berani menyerahkan seluruh hidup kita dikuasai oleh Kristus sebagai Tuhan, Raja, dan pemerintah hidup kita. Jadi memang Tuhan yang memerintah hidup kita. Pertanyaannya, ini jujur ya, siapa yang memerintah hidup kita selama ini? Siapa kira-kira? Bapak Ibu, kalau kita persembahkan sesuatu kepada Tuhan berarti apa? Itu milik Allah. Amin. Berarti arti ibadah sejati adalah menyerahkan hak kepemilikan menjadi milik Allah. Amin. Sekali lagi, berarti arti ibadah sejati adalah penyerahan hak hidup kepada Allah untuk Allah kuasai. Halo? Setuju? Sekali lagi, ibadah sejati berarti adalah apa? Penyerahan hak hidup sepenuhnya kepada Allah, sang pemilik hidup. Pertanyaannya, sudah diserahkan belum hidup kita kepada Allah sebagai persembahan? Kalau kita masih pakai suka-suka kita, belum serahkan kita. Belum totalitas. Lanjut. Kedua, ibadah sejati adalah ibadah yang kudus. Bukan cuma serahkan, tapi pastikan yang kita serahkan adalah kudus. Amin. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda pacaran, Anda pasti akan kasih hadiah yang terbaik bagi pacarmu, betul? Halo? Anda akan kasih yang terbaik kepada orang yang Anda kasih. Pertanyaannya adalah, yang Anda serahkan kepada Tuhan, kudus atau tidak? Matamu, telingamu, pikiranmu, perasaanmu, kognitifmu, kecerdasanmu. Jangan sampai kamu serahkan kecerdasanmu yang biasa-biasa. Halo? Kinerjamu di kantor. Kamu persembahkan kinerja yang benar-benar yang Tuhan nikmati atau tidak? Dan dengar baik-baik, Tuhan tidak mungkin menikmati kalau itu tidak kudus. Arti kudus adalah kalau kinerjamu di kantor harus mencapai puncak. Amin. Excellent pekerjaanmu. Kecerdasanmu excellent. Amin. Halo. Tanggung jawabmu maksimal Anda kerjakan. Itu baru pantas dipersembahkan Tuhan. Jangan pikir ibadah itu cuma 2 jam di gereja. Terlalu dangkal. Sangat dangkal. Waktu kamu masak di dapur ya. Masak itu sungguh-sungguh. Jadi walaupun nasinya itu padinya mungkin padi jenis buruk. Gak berkualitas baik. Tapi kalau kamu masak dengan sungguh-sungguh. Waduh, nasinya mantap sekali. Amin. Masak sungguh-sungguh. Bikin Indomie sungguh-sungguh. Kalau kamu bikin Indomie rebus, kamu tidak sungguh-sungguh, Indomie rebus berubah jadi Indomie goreng. Masak air panas karena tidak sungguh-sungguh, jadi apa? Angus air panasnya. Sungguh-sungguh, Anda bikin bersih lantai, itu ibadah. Disuruh bikin bersih ruangan, sungguh-sungguh, sampai mengkilau, sampai lalat tidak bisa kelihatan. Amin. Amin. Kalau Anda sudah berumah tangga, Anda harus bekerja sungguh-sungguh cari nafkah. Amin. Itu ibadah. Kalau Anda punya anak, ajarkan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Itu ibadah. Amin. Kalau Anda suami, kasih istrimu dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Jangan baru menikah 3 tahun sudah pikirkan, kayaknya sudah bisa sama-sama dengan itu satu ini, perempuan satu ini. Weh, terlalu cerewet. Tukang bersungut-sungut, minta terus. Tidak pernah bersyukur. Tetap terima dia apa adanya, so terlanjur. Tidak bisa dikembalikan kepada orang tuanya. Lanjutkan perjalanan hidup ini, amin. Tidak bisa Anda bilang, mama mertua, ambil dulu, kenapa? Beta sudah tahan, 6 bulan dulu di sana, supaya beta bisa tahan. Tidak bisa, harus diurus. Kalau Anda mahasiswa, tidak bisa karena tugas-tugas banyak Anda menyerah. Tidak bisa. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Walaupun berat. Wah Pak, waktu istirahat sudah bisa Pak. Aduh, apalagi beta punya anak. Betul. Nanti bagian beta, cek siapa dosen-dosen yang nakal itu. Yang cuman kerjanya tidak ngajar, tapi cuman kasih tugas ya. Nanti beta akan cek. Maka dosen-dosen yang ikut ibadah ini, kalau Anda yang dimaksud orang itu, bertobatlah.
Jangan karena nggak persiapan, oke, hari ini kita tugas ya, diskusi. Padahal papa tua, mama tua tidak persiapkan diri. Enak aja, mahasiswa saya jadi korban terus ini. Tidak boleh ya. Ya, oke lanjut. Dengan kata lain, dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang kudus, berarti kita memiliki perbedaan yang jelas dengan dunia ini. Amin. Kalau dunia, mereka menikmati hidup mereka sendiri. Mereka memuaskan dengan berbagai macam hal. Uang, harta, seks untuk diri mereka. Jadi diri mereka persembahkan untuk diri mereka sendiri dan untuk dibakar di api neraka nanti. Tapi kita persembahkan kepada Allah untuk hidup bersama Allah sampai hidup kekal bersama-sama. Amin. Hidup yang dipersembahkan kepada Allah selama di dunia dan hidup yang dipersembahkan kepada dunia selama di dunia akan berbeda, Bapak Ibu. Kalau Anda mempersembahkan hidupmu kepada dirimu dan kepada dunia, maka Anda sedang mempersembahkan kepada iblis untuk dibakar di neraka pada waktunya. Tapi kalau hidup kita persembahkan kepada Allah setiap hari, setiap saat, tidak ada bagian hidup kita yang tidak dinikmati oleh Allah, maka hidup kita akan menjadi persembahan yang indah, dinikmati, memuaskan Tuhan setiap saat. Dan nantinya pada waktunya Tuhan akan menjemput kita seperti lagu ini, Bapak Ibu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Amin. Apa sih yang kita nantikan hari-hari? Tidak ada lagi. Cuma Yesus untuk menjemput kita pulang. Sebelum dia jemput kita, mari persembahkan seluruh hidup ini hanya bagi Tuhan. Mata kita, apa yang kita lihat, pastikan. Mahasiswa tolong, sekali lagi saya ulang-ulang. Apa yang Anda lihat tiap hari, pastikan yang Anda lihat adalah apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Yang Anda lihat Tuhan harus nikmati. Yang Anda dengar Tuhan harus nikmati. Yang Anda pikirkan Tuhan harus nikmati. Yang Anda rasakan Tuhan harus nikmati. Dan yang Anda rencanakan Tuhan harus nikmati. Yang Anda inginkan Tuhan harus nikmati. Dan yang Anda katakan Tuhan harus nikmati. Itulah persembahan ibadah sejati kepada Allah. Amin. Kita masih melanjutkan, masih banyak Bapak Ibu. Penggalian ibadah sejati ini banyak sekali. Ya. Belum selesai saya, itu masih banyak materinya. Kita nyanyi pujian ini ya. Sekalipun, tapi lagu pertama gimana? Pertamanya. Seperti rusa, dukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku, bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan, sekalipun ya Bapa, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, amin. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamat. Katakan seperti rusa, ya Bapa, merindukan air sungai.
seperti rusa, rindukan sungai yang mengalir. Nyanyi sungguh-sungguh demikian. Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan pujian ini. Merindukan Engkau. Katakan, Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwa. Bila ku boleh datang memandangmu sekalipun. Mari angkat tanganmu dua-dua, katakan dengan sungguh-sungguh. Yes, lebih sungguh lagi. Ya Bapa, habis. Ya Bapa, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah. Katakan lebih sungguh lagi. Sekalipun, yes, dagingku dan hatiku, ya Bapa, habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah. Mari lebih sungguh lagi. Katakan pujian ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Kami berjanji kepadamu Tuhan, di sisa hidup kami mau persembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Ampuni kalau selama ini kami masih menyisakan ada bagian hidup kami yang kami kuasai, yang kami tidak persembahkan kepada Tuhan. Mungkin itu mata kami, mungkin itu telinga kami, mungkin itu mulut kami, mungkin itu pikiran kami, mungkin itu perasaan kami, atau mungkin ada bagian yang lain. Ampuni kami Bapa, ampuni. Kalau selama ini kami tidak jujur dalam melakukan ibadah kepadamu Tuhan, ampuni. Tapi kami berjanji mulai siang ini, kami persembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan. Tolong kami Bapa. Dalam perjalanan kami menyelesaikan usia kami masing-masing, kami mau mengakhiri perjalanan yang salah selama ini. Kami mau mengakhirinya Bapa. Kami hanya mengikuti perjalanan hidup Kristus Yesus. Dan kami persembahkan seluruh hidup ini bagi Tuhan kami yang kami cintai. Ampuni kami Tuhan. Mari angkat tanganmu dua-dua. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, tuntunan, pemeliharaan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu. Jam 15.00 WITA ini ada talk show Genu di Generasi Unggul YouTube channel jam 15.00 WITA atau jam 3 WITA, melanjutkan tema yang minggu lalu
yaitu kita akan membahas tuntas dampak secara teologis dan juga secara biologis dan juga secara psikologis dari seorang yang melakukan korban penyimpangan seksual. Dan bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi yang siap untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis seperti ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Miss Dian, pengumuman mungkin. Baik, semuanya bersuka cita hari ini. Amin. Haleluya. Ya, kita telah selesai ibadah dan jangan lupa untuk semua mahasiswa untuk membuat resumenya dan dikirimkan dalam Google Classroom yang sudah dikirimkan di dalam grup. Dan bagi semua yang sudah mengikuti ibadah ini, jika kita diberkati oleh firman Tuhan dan ibadah hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Stakupang dan jangan lupa bagikan juga linknya kepada semua yang kalian ingin untuk memberkati mereka dengan ibadah hari ini. Dan klik loncengnya supaya mendapatkan pemberitahuan dari setiap ibadah kami. Ya, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dengan satu pujian, Suka-sukamu Tuhan. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. katakan suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi dengan bersuka cita yang mau menyenangkan hati Tuhan. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, sedangkan dimuliakan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom semuanya.